Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan transportasi awal. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Hoirunisa dan ada ketiga teman saya yang akan mempresentasikan juga, yaitu ada Anissa Bekti, Mentari Nujrul, dan Raihan Ramadan. Ya, selanjutnya, di sini saya akan membacakan definisi metode transportasi. Dan metode transportasi ini adalah kumpulan teknik matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam konteks distribusi barang atau jasa dari sumber ke tujuan. Ini mencakup perencanaan rute, alokasi biaya, dan penjadwalan yang efisien. Ya, selanjutnya. Pentingnya pengelolaan transportasi dalam bisnis. Sistem transportasi yang baik tidak hanya meminimalkan biaya distribusi, tetapi juga meningkatkan efisien dan kepuasan pelanggan. Keputusan strategis dalam pengelolaan transportasi dapat memberikan dampak signifikan pada keberhasilan bisnis. Ya, selanjutnya. Dan di sini ada metode sudut barat laut atau yang bisa dikenal dengan Northwest Corner Method. Yang pertama di sini penempatan awal pada sudut barat laut, dimulai dari sudut barat laut matriks transportasi. Pada tahap awal kita memilih sel pada sudut barat laut dan sel di sudut paling barat dan paling utara dalam matriks transportasi. Ya, selanjutnya. Metode sudut barat laut. Yang kedua itu algoritma penyelesaian. Langkah demi langkah dalam menyelesaikan masalah alokasi sumber daya, pilih yang pertama itu ada pilih sel pada sudut barat laut, yang kedua itu alokasikan sejumlah barang sesuai kapasitas sel tersebut, yang ketiga kurangkan kapasitas sel tersebut dari permintaan dan penawaran terkait, dan yang keempat itu lanjutkan ke sel berikutnya sampai seluruh permintaan atau penawaran terpenuhi. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada keuntungan, sederhana, mudah dimengerti. Metode ini relatif mudah diimplementasikan dan dimengerti tanpa memerlukan perhitungan yang rumit. Dan di sini juga ada kekurangan, itu keterbatasan, tidak selalu memberikan solusi optimal karena sifatnya yang sederhana. Dalam beberapa kasus, solusi yang ditemukan bisa jauh dari yang terbaik. Ya, selanjutnya. Akan digagas oleh Ryan dan Ya, oke. Selanjutnya ada metode biaya terkecil atau bisa disebut juga dengan least cost method. Pemilihan sel dengan biaya terkecil, yang pertama ada memilih sel dengan biaya transportasi paling rendah. Yang kedua ada pada setiap langkah identifikasi sel dengan biaya transportasi paling rendah. Yang ketiga ada strategi untuk mengurangi biaya keseluruhan untuk distribusi. Dan yang keempat ada mengadopsi pendekatan berorientasi pada biaya terendah untuk meminimalkan biaya total distribusi. Ya, selanjutnya.
Untuk selanjutnya ada algoritma penyelesaian. Tahapan sistematis dalam menerapkan metode ini. Yang pertama ada pilih sel dengan biaya terkecil, yang kedua ada alokasi sejumlah barang sesuai kapasitas sel tersebut, yang ketiga kekurangan kapasitas sel dari permintaan dan penawaran terkait, dan yang keempat ada ulangi proses hingga seluruh permintaan dan penawaran terpenuhi. Ya, selanjutnya. Yang ketiga ada analisis keefektifan, di mana mencakup yang pertama evaluasi keefektifan metode ini dalam berbagai skenario distribusi. Yang kedua menilai performa metode dalam situasi distribusi yang berbeda. Yang ketiga ada keuntungan, kesederhanaan, dan kecepatan implementasi. Dan yang keempat ada keterbatasan tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Ya, selanjutnya. Yaitu ada metode Vogel approximation. Yang pertama ada perhitungan selisih dua biaya terkecil, di mana menghitung selisih biaya transportasi antara dua sel terkecil dalam setiap baris dan kolom. Menentukan langkah selanjutnya berdasarkan perbedaan biaya transportasi yang signifikan. Fokus pada sel-sel yang memiliki perbedaan biaya tinggi untuk memperoleh solusi yang lebih optimal. Ya, selanjutnya. Dan yang kedua ada algoritma penyelesaian. Yang pertama, hitung selisih biaya terkecil dalam setiap baris dan kolom. Yang kedua ada tentukan langkah selanjutnya berdasarkan selisih biaya terbesar. Yang ketiga ada alokasi sejumlah barang sesuai dengan kapasitas sel yang dipilih. Yang keempat ada kurangkan kapasitas sel dari permintaan dan penawaran terkait. Dan yang terakhir ada ulangi proses hingga seluruh permintaan atau penawaran terpenuhi. Ya, selanjutnya. Untuk yang ketiga, ada keunggulan metode ini. Kelebihan dan keunikan yang membedakan metode ini dari yang lain adalah satu, mampu menangani perbedaan biaya transportasi dengan lebih baik, dan yang kedua untuk menghasilkan solusi yang lebih akurat dan mendekati optimal dalam berbagai skenario distribusi. Ya, selanjutnya. Contoh soal. Di sini ada perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, B, C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NVC, LC, atau FOAM. Di sini ada tabelnya. Untuk ini pabrik ABC, kapasitasnya 90, 60, 50. Konsumennya ada Cilegon, Serang, Pandeglang. Kebutuhannya ada 50, 110, dan 40. Adapun ongkos perpindahan pabrik menuju ke lokasi konsumen ada 20, 5, 8 untuk Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Pabrik bag 15, 20, dan 10 untuk Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Pabrik C 25, 10, dan 19 untuk ke
Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Di sini ada tabel untuk menggunakan NWC. Di sini kita isi dari paling atas, dari sudut barat, dan di tempatnya yang paling utara, jadi pojok kiri atas. Dimulai dari 50, diisi dengan maksimal, karena permintaannya 50 maksimalnya, jadi diisi 50. Untuk ke Serang, dari pabrik A itu, suplainya penawarannya ada 90, jadi kurangnya itu 40 untuk mencapai 90, dan ini kosong karena kapasitas sudah terpenuhi. Lalu diisi kembali dari pabrik B 60, karena di sini udah terisi 40, jadi kita isi 60 karena penawarannya maksimalnya 60. Untuk ini, untuk yang Cilegon kapasitasnya sudah terpenuhi, dan untuk Pandeglang juga sudah terpenuhi, jadi diisi untuk Serang. Lalu permintaan pabrik C, karena sini permintaannya sudah terpenuhi, jadi dikosongkan, dan permintaannya itu kurang 10 lagi, karena 60 ditambah 40 kurangnya 10 untuk pengisian permintaannya. Lalu sudah terpenuhi kapasitasnya di 110, dan kita isi ke Pandeglang. Pandeglang itu permintaannya 40, dan sini sudah terpenuhi 10, lalu kita isi dengan maksimal dengan total penawaran 50, jadi balance penawaran 200, permintaan 200. Jadi Zmax-nya 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 15. Jadi totalnya 3.250. Untuk penggunaan metode LC, kita cari di sel terkecil. Jadi untuk urutan pertama kita isi di sel yang terkecil 5, 10, 10, 15, 20, dan 25. Di sini kita isi dulu yang paling terkecil, yaitu ada 5. 5 itu diisi dengan maksimal penawarannya 90, jadi kita isi di sebelah sini 90. Lalu kita isi lagi, dicari lagi setelah yang terkecilnya, ada di 10. Di 10 itu kita isi maksimalnya permintaan 40. Jadi kita isi 40 di sini. Lalu kita isi ke 10 lagi. Iya, ke 10. Karena ini 90 sudah terpenuhi, jadi kurangnya 20, jadi di sini isi 20, jadi total 110. Dan yang ini kapasitasnya sudah penuh ya, ini juga sudah penuh, ini sudah penuh. Dan untuk pabrik B, kan setelah 10, sel selanjutnya yang terkecil adalah 20. 20 ini diisi, 15. Karena di ini diisi 20 karena supply-nya 60 dan sudah terisi 40, jadi kurangnya 20. Untuk pabrik C diisi di kolom 25 karena ini 19 tidak bisa karena kapasitasnya sudah terpenuhi, jadi diisi yang di 25. Untuk yang terkecil selanjutnya, pabrik C itu 30. Diisi 30 karena di sini sudah terisi 20. Jadi kapasitasnya untuk dipenuhinya menjadi 50, jadi kurangnya 30.
Dan jadi Z-max-nya adalah 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode FAM atau Puzzle Abstraction Method. Jadi metode FAM ini tuh pertama kita akan menjumlahkan dulu untuk setiap kolomnya yang ada, mulai dari pabrik A, B, sampai C. Nah, semua ini harus kita jumlahkan dulu. Kita akan mencari nilai paling besarnya. Dari pabrik A kita akan mencari dulu nilai paling terkecil, yaitu ada di Pangalengan dan Serang. 8 dan 5. Maka 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Dan di pabrik B kita cari juga nilai terkecilnya ada di 15 dan 10. Maka dikurangi 15 dikurangi 10. Begitupun dengan C. Nah, dengan C ini kita cari nilai terkecilnya, yaitu berada di 19 dan 10. Maka kita akan kurangi, yaitu 19 dikurangi 10, yaitu 9. Nah, untuk kolom Cilegon, Serang, dan Palembang, kita akan juga mencari nilai terkecilnya, yaitu ada di 20 dikurangi 15, yaitu 5, dan di Serang itu berada 10 dan 5. Berada di baris pabrik C dan A. Dan Paneglang berada di baris pabrik B dan pabrik A. Maka 10 dikurangi 2. Nah, setelah ini, kita akan mencari lagi, next. Nah, di sini kita akan mengisi kolom yang bilangannya kita sudah cari yang tadi. Jadi kita di sini tuh mencari nilai yang paling besar. Karena yang ada setelah kita jumlahkan, nilai yang paling besar ternyata ada di baris pabrik C, yaitu 9. Nah, dari sini di pabrik C ini kita cari memaksimalkan di kolom tersebut. Nah, kita dapatkan di kolom pabrik C di baris Serang, yaitu ada nilai 10. Maka kita masukkan 50. Kenapa 50? Karena penawaran yang dibutuhkan atau suplai yang dibutuhkan yaitu 50. Maka kita isi dulu dengan nilai 50. Selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita cari juga nilai yang paling besar lagi. Karena dari yang kita jumlahkan tadi ternyata tidak ada nilai yang lebih besar daripada 9. Maka kita akan mencari lagi nilai yang paling besar. Nah, kita dapatkan yaitu di 20 dan dikurangi 5 di baris Serang. Nah, dari sini kita akan melihat juga nilai paling terkecil. Nah, karena nilai paling terkecilnya ada di angka 5 di baris pabrik A, maka kita akan isi dengan angka 60. Kenapa 60? Karena sisa dari permintaan yang tadi dari baris Serang tersisa 60. Maka kita isi dengan nilai 60. Walaupun di suplainya membutuhkan 90 karena di Serang tersisa nilai 60. Maka kita masukkan nilai yang sisa yang tadi. Baik, lanjut. Nah, setelah itu kita cari juga nilai yang paling kecil lagi. Nah, di sini nilai yang paling kecil berada di baris pabrik A. Karena nilai yang kita cari tadi tidak ada lebih dari 15 atau kurang dari 15 yang nilainya lebih besar. Maka kita akan mencari lagi yaitu 20 dikurangi 8. Maka nilainya 12. Kita juga akan mencari lagi nilai paling terkecil di antara baris pabrik A, yaitu berada di baris di kolom Paneglang, yaitu 8. Maka kita akan masukkan nilai 30. Baik, di sini saya akan melanjutkan juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai terkecil dari nilai yang paling nilai yang telah kita cari, yaitu ada di kolom baris pabrik B, yaitu nah, di sini kita akan mencari nilai terkecilnya. Karena di sini nilai terkecilnya ada di Paneglang, yaitu 10, dan sisa dari permintaan tadi yaitu 10, maka kita masukkan dulu nilai 10-nya di kolom pabrik Paneglang. Nah, setelah itu kita lanjutin.
Karena di sini yang tersisa tinggal pabrik dari pabrik B kalau Cilegon, maka kita akan masukkan nilai permintaannya yaitu 50. Nah, di sini kan tadi di supply atau penawarannya masih ada sisa 50. Maka kita masukkan nilai 50 tadi di pabrik B. Maka telah terisi semua mulai dari pabrik A, B, dan C karena telah kita isi dengan nilai yang telah ditentukan tadi dari hasil penjumlahan yang nilai terbesar kita cari terlebih dahulu dan nilai terkecilnya kita masukkan. Selanjutnya, itu kesimpulannya. Jadi setelah kita cari mulai dari baris pabrik A, pabrik B, dan C, maka kita jumlahkan di setiap pabriknya. Nah, mulai dari baris pabrik A nilainya ada 60 dikali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15, 10 kali 10, terus ditambah lagi 50 kali 10. Maka jumlahnya total semua ada 10.890. Lanjut. Nah, di sini maka kesimpulannya, metode transportasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama dengan tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan baik, dengan biaya yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Tujuan metode transportasi ini yaitu suatu proses mengatur distribusi barang dari tempat yang menghasilkan barang dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan minimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. Yang ketiga itu memecahkan permasalahan bisnis seperti masalah periklanan, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, dan sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.